baru bernama Tech Info. Segmen ini berisi berbagai hal menarik tentang engineering. Topik pertama kita kali ini adalah tentang CAD atau Computer Aided Design. Sesuai namanya, CAD ini adalah penggunaan komputer untuk membantu proses desain. Kalau kita tarik sejarahnya, cikal bakal CAD ini mulai ada sejak tahun 1960. Ivan Sutherland dari MIT Lincoln Laboratory membuat sebuah program bernama Sketchpad yang menunjukkan bahwa komputer itu memungkinkan digunakan untuk technical drawing. Dulu sebelum ada CAD, proses desain atau menggambar teknik itu dilakukan secara manual, menggunakan meja gambar, penggaris, pensil, dan beberapa perangkat lain. Penggunaan software CAD dalam proses desain memiliki banyak manfaat. Yang pertama, visualisasi. Software CAD mempermudah desainer untuk membuat dan memvisualisasikan objek 2 dimensi atau 3 dimensi. Setiap perubahan pun bisa langsung dilihat dengan mudah, tidak seperti saat menggambar secara manual. Yang kedua, detail. Tingkat detail dari gambar CAD itu sangat bagus karena akurasi desainnya pun bisa makin ditingkatkan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, optimasi. Selain untuk membuat model, software CAD saat ini juga sudah terintegrasi dengan berbagai analisis tertentu, sehingga seorang engineer atau desainer bisa melakukan simulasi tertentu atau mengecek jika ada bagian yang tidak tepat, yang mana hal ini tidak bisa dilakukan kalau menggambar secara manual. Software CAD sendiri ada banyak sekali di pasaran, ada yang gratis, ada pula yang berbayar. Contohnya AutoCAD, SolidWorks, Inventor, CATIA, Fusion, SketchUp, Solid Edge, dan banyak lagi lainnya. Karena ada banyak pilihan, biasanya orang-orang jadi bingung. Software yang paling bagus yang mana? Nah, untuk itu perlu dipahami dulu kebutuhannya. Apakah mau bikin desain untuk mekanikal, atau arsitek, atau sipil? Karena memang ada beberapa software yang dikhususkan untuk keperluan tertentu. Itu yang paling utama, memahami keperluan desain apa yang akan dilakukan. Setelah itu tinggal gunakan software CAD yang ada, karena pada dasarnya semua software CAD itu sama saja. Biasanya para desainer atau engineer yang masih awal itu salah paham dengan CAD. Mereka berpikir kalau mendesain itu artinya ya menggambar CAD, padahal kan tidak seperti itu. Proses desain itu terdiri dari rangkaian proses panjang mulai dari analisis masalah, riset solusi, perhitungan, lalu baru menggambar CAD-nya. Jadi CAD itu hanya sekedar alat bantu dan bukan bagian utama dari mendesain. Kalau mau belajar desain berarti harus belajar riset, analisis masalah, dan mencari solusi. Menggambar CAD itu hanya salah satu bagian saja sebagai alat bantu. Toh tanpa CAD harusnya seorang engineer tetap bisa membuat desain untuk menyelesaikan suatu masalah. Karena nyatanya sebelum ada CAD, para engineer sudah bisa membuat rancangan mesin-mesin hebat, pesawat terbang, atau bahkan roket untuk penjajahan luar angkasa. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa-siswi kelas 12 jurusan Teknik Pemesinan SMK Mandiraja yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pada mata pelajaran gambar teknik manufaktur, yaitu tentang KD, memahami menu atau perintah pada aplikasi CAD untuk membuat atau memodifikasi gambar 3 dimensi. Nah, pada KD yang sebelumnya kalian sudah mendapatkan pelajaran atau memahami tentang sistem koordinat pada AutoCAD 3 dimensi. Ya. Saya ingatkan kemarin ada beberapa yang belum mengerjakan tugas evaluasi soal untuk KD 3.9. Mumpung masih ada kesempatan, silahkan dikerjakan, dibuka di kelas GCR. Pilih tugas 1 KD 3.9. Nah, selanjutnya hari ini saya akan menjelaskan masuk KD 3.10, yaitu tentang memahami fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 3 dimensi. Tadi di depan kalian sudah menyaksikan sedikit sejarah AutoCAD,
kemudian fungsi AutoCAD di dalam dunia kerja atau di dalam proses perancangan. Maka dari itu sangat penting bagi kita pada jurusan teknik untuk mengenal ataupun bisa menguasai aplikasi CAD, Inventor, CATIA maupun yang lain yang bisa mendukung dalam sebuah proses perancangan suatu produk. Selain itu, selain kita harus bisa atau harus mengetahui apa saja perangkat yang bisa untuk membuat desain, kita juga ketika kita menguasai atau bisa menggambar dengan benar, sudah tentu saja kita bisa membaca gambar dengan benar dan dengan teliti. Karena nanti di saat kalian bekerja baik di produksi maupun di manufaktur, itu tidak lepas atau kalian pasti akan berhadapan dengan yang namanya gambar kerja atau gambar desain. Karena semua produk yang dihasilkan dalam industri itu pasti didesain ataupun direncanakan dalam bentuk gambar, sehingga kita sebagai orang teknik pertama harus bisa membaca gambar teknik. Nah, untuk membaca gambar teknik sendiri sudah dipelajari di kelas 10. Nah, di sini untuk di kelas 3 kita menginjak pada materi bagaimana cara membuat gambar menggunakan aplikasi atau perangkat desain. Nah, khusus pada pembahasan kali ini kita bahas tentang CAD atau Computer Aided Design. Nah, pada materi sebelumnya ada sistem koordinat pada gambar CAD. Bahwa kita ketahui layar gambar CAD kita menggunakan 3 sumbu koordinat, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kemudian di sini juga kita bisa menggunakan 2 sistem koordinat, yaitu koordinat WCS, World Coordinate System, di mana titik dari sumbu ini, arah sumbu X, Y maupun Z itu sudah tetap atau yang menjadi standar dari AutoCAD, artinya tidak bisa dirubah-rubah. Kemudian satu lagi sistem koordinat UGS atau User Coordinate System. Nah, UGS ini sistem koordinat yang titik sumbunya ini bisa digeser-geser, ya, titik nolnya itu bisa digeser-geser seperti ini. Jadi tergantung kebutuhan si penggambar. Nah, selain titik nolnya bisa digeser, arah sumbunya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan si penggambar atau drafter. Nah, itu sedikit mengulang kembali tentang KD 3.9 yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita memasuki KD 3.10, memahami fungsi perintah perangkat CAD untuk gambar 3 dimensi. Langsung saja nanti kalian simak di modul yang sudah saya bagikan lewat kelas GCR. Nah, pada layar
gambar AutoCAD 3 dimensi, ya, nanti di situ terdapat banyak toolbar menu yang memiliki fungsi masing-masing. Nah, untuk bagian layar AutoCAD yang pertama, di situ ada menu aplikasi. Nah, di sini menunya standar seperti aplikasi yang lainnya, mulai dari new, open, save, save as. Nah, ini adalah menu standar untuk sebuah aplikasi. Nah, kemudian yang berikutnya ada toolbar untuk proses penggambaran. Yang pertama ada draw atau untuk menggambar. Nah, di dalamnya ada fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan. Di antaranya adalah line, ini untuk membuat garis lurus, polyline untuk membuat 2D polyline, 3D polyline untuk membuat 3D polyline, kemudian spline ini untuk membuat kurva, kemudian polygon ini untuk membuat bangun datar dengan jumlah sisi yang ditentukan. Jadi untuk menu draw-nya ini hampir sama seperti pada AutoCAD 2 dimensi, ya. Nanti bisa kalian cari di sini, ya, menu draw-nya bisa kalian cari di sini. Nah, tentu saja nanti ketika sudah praktek. Nah, mudah-mudahan kita bisa segera melakukan tatap muka sehingga bisa praktek, atau bagi yang di rumah mempunyai perangkat yang bisa membuka AutoCAD, nah nanti bisa dicoba. Nah, kemudian selanjutnya adalah menu modify. Nah, di sini ada beberapa fasilitas pada menu modify. Ini yang pertama move. Ini adalah untuk memindahkan objek, ya, atau objek yang kita gambar itu bisa kita pindahkan dengan move. Kemudian move 3D, ini untuk memindahkan objek 3 dimensi. Kemudian copy untuk menggandakan objek. 3D alik untuk membuat objek sejajar dengan objek 2D dan 3D. Nah, kalau sampai di sini ini menunya masih sama seperti yang ada pada layar AutoCAD 2D yang kemarin kalian pakai. Nah, di sini yang mulai masuk ke 3D tool atau 3D tool. Dalam toolbar 3D tool terdapat menu sebagai berikut. Nah, ini bukan SolidWorks, ya. Nah, ini menu solid, ini merupakan perintah yang digunakan untuk membuat bangun atau objek 3D secara langsung, ya, tanpa membuat gambar sketsa 2D terlebih dahulu. Nah, jadi untuk membuat objek atau bangun 3D itu nanti ada dua cara. Yang pertama, kita bisa langsung membuat satu kali proses jadi. Ya, ketika kita akan membuat box, silinder, kerucut, bola, piramid, segitiga, kemudian donat ataupun ban, kemudian dinding. Nah, ini bisa langsung, menunya bisa langsung kita pakai. Tapi ketika kita akan membuat gambar 3D yang lebih kompleks atau rumit, nah itu nanti kita ada beberapa proses untuk membuat gambar 3D, ya. Jadi harus membuat sketsa dulu dalam bentuk 2D, kemudian nanti kita modifikasi ataupun kita edit sehingga membentuk gambar 3 dimensinya. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan metode yang pertama ini, yaitu membuat bangun atau objek 3D secara langsung. Nah, ini untuk fungsinya nanti kalian bisa baca di modul. Nah, supaya lebih gampang dipahami, saya di sini menjelaskannya langsung ke layar AutoCAD. Nah, untuk masuk tadi mencari ke menu
3D toolnya, kalian bisa lihat pada toolbar yang di atas ini, kalian pilih 3D tools. Nah, kemudian untuk membuat bangun 3D secara langsung, kalian bisa lihat di sini di menu box. Nah, kita klik ini sehingga ke bawah akan muncul menu yang seperti ini. Yang pertama, box. Ini adalah untuk membuat bangun 3D atau objek 3D yang berbentuk kubus, ya. Kubus bisa atau balok. Nah, caranya bagaimana? Klik di sini, klik box. Nah, di sini pada command line di sini dia meminta spesifik first corner atau titik pertama, atau kita bisa juga memilihnya center atau kita memulainya dari tengah-tengah. Nah, untuk kali ini saya akan memilih first corner atau titik di mana box tersebut akan diletakkan. Saya letakkan di sini. Sembarang. Nah, kemudian di command line ini ada spesifikasi all the corner. Jadi kita bisa langsung memilih ke titik berikutnya, tapi di sini nanti ukurannya belum bisa kita tentukan. Kalau kita mau menentukan panjang lebarnya, nah kita pilih length. Nah, ini kita ketikkan L, ya, kemudian di enter. Nah, pada command line di sini masuk ke kita dimintakan untuk memasukkan panjangnya, panjang yang kita inginkan berapa. Nah, misalkan panjangnya saya isi 50, kita ketikkan 50 kemudian enter. Nah, oke ya. Nah, kemudian berikutnya di command line kalian baca. Jadi untuk menggambar itu kalian selalu atau panduan kalian itu berdasarkan apa yang diminta oleh AutoCAD pada command line di sini, ya. Di sini diminta spesifik width atau lebarnya berapa, ya, lebarnya berapa yang akan kalian buat. Nah, misalkan di sini saya lebarnya 25, kita ketikkan enter. Nah, ini sudah menjadi dasarnya yaitu 50 kali 25. Kemudian tingginya kita diminta untuk mengisi tingginya. Di sini spesifik height, ya. Nah, tingginya misalkan saya isi 25. Kemudian enter. Nah, seperti itulah cara membuat gambar balok atau kubus dengan menu tadi box. Nah, untuk lebih jelasnya kita rubah pandangannya. Nah, jadi seperti ini. Nah, itulah cara untuk menggunakan menu atau membuat gambar 3 dimensi dengan menu secara langsung seperti ini. Bisa box, silinder, cone, sphere, piramid sampai dengan polysolid. Itu contoh satu. Kemudian berikutnya saya akan membuat contoh yang lain. Ini prosesnya hampir sama seperti tadi, ya. Jadi intinya itu kalian untuk menjalankan AutoCAD, artinya kalian harus melihat pantengi terus di command line-nya. Kita disuruh ngapain berikutnya, seperti itu, ya. Nah, nanti berikutnya saya akan membuat sebuah kerucut, ya, kerucut atau cone. Ya, kita klik menu cone. Nah, di sini kan kita lihat kita diminta untuk apa, ya. Kita diminta untuk mengisi titik tengah atau menentukan titik tengahnya. Nah, kita klik di sini. Sudah. Kemudian dibaca lagi di command line. Kita diminta untuk mengisi radius atau jari-jarinya. Nah, misalkan jari-jarinya kita buat 10, enter. Berarti lingkarannya atau dasar kerucutnya itu
lingkaran berdiameter 10 mm. Nah, kemudian di situ di command line kita baca lagi, kita diminta untuk mengisi height atau tingginya. Nah, tingginya berapa? Langsung saja kita masukkan, misalkan tingginya 25. Kita ketik 25 kemudian enter. Nah, coba kita lihat dalam bentuk konseptual. Nah, jadi sangat mudah untuk membuat bangun 3 dimensi. Nah, oke. Untuk menu-menu yang lain ini caranya sama seperti yang saya contohkan pada dua objek ini, ya. Caranya sama. Jadi kita cuman mengikuti saja perintah yang ada di command line untuk membuat ukuran-ukuran gambar 3D sesuai yang akan kita inginkan. Nah, baik, untuk pada kesempatan kali ini karena kita juga terbatas durasi, ya, kalau terlalu lama juga tidak bisa. Jadi ini kalian pelajari lagi atau dipahami lagi tentang menu-menu yang lainnya. Nah, nanti ketika praktek kalian sudah tidak kosong, artinya sudah mempunyai gambaran, oh ketika membuat box seperti ini, seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi ada hal-hal yang belum jelas, nanti kita diskusikan melalui WA group atau di kelas GCR. Untuk video penjelasan dari saya kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan. Kemudian kita berdoa mudah-mudahan kondisi ini atau pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa kembali belajar secara tatap muka, sehingga kita bisa mempraktekkan di lab tentang hal-hal yang kita pelajari ini tentang AutoCAD, sehingga nanti kalian akan lebih gampang untuk memahaminya. Baik, untuk kali ini saya cukupkan sekian. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.